Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, buat teman-teman semua, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaannya di kesempatan kali ini ya cukup menyenangkan ya teman-teman, karena rekondisinya hijau gitu teman-teman, meskipun hijau rasa sangkut. Oke, jadi di sini sedikit disinggung kembali teman-teman ya, buat teman-teman semua ya user para Hotbit, sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya ya. Ada juga beberapa yang komen juga kenapa nggak dibuatin withdrawnya sampai benar-benar terjadi real gitu kan, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya teman-teman. Di video saya itu ketika biaya fee-nya lebih besar daripada aset kita, ya ikhlasin, saya seperti itu teman-teman. Maka dari itu kenapa kok saya nggak withdraw ya, karena fee-nya nggak ngotak $45. Masa aset saya senilai $10 mau di withdraw aja kita harus bayar $45. Ya lebih baik $45 tersebut saya taruh di exchange lain, saya belikan aset yang serupa gitu loh ya. Jadi bukan berarti nggak bisa withdraw, nggak bisa apa ya teman-teman. Memang kalau untuk Shiba belum bisa ya, untuk Shiba Bond ya itu belum bisa, kita tunggu announcement yang selanjutnya gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua jangan lihat maintenance-nya, jangan lihat announcement di awal kita masuk di Hotbit, tapi kalian langsung masuk saja ke dompet kalian dan kalian pindahkan aset kalian ke funding, dan setelah itu siapkan gas fee, pindahkan ke exchange lain atau ke Trust Wallet dan sebagainya. Oke, di kesempatan malam hari ini teman-teman ya ada sedikit informasi untuk para Shiba Army. Oke teman-teman, jadi ini adalah coret-coretan saya di TradingView ya teman-teman. Sebenarnya saya coret-coret begini kalau saya mau ambil posisi bermain future ya, saya mungkin ambil 5 sampai 6% lah cuan gitu. Cuman ya untuk cari titik support dan resisten di mana mungkin ada yang mau entry masuk di Shiba dan sebagainya ya, kita bisa gitu ya kan. Oke, jadi di sini 2 kali dia ya teman-teman, ini bisa jadi titik support ya. Ini dalam time frame harian ya, di sini teman-teman dia 2 kali nyentuh mantul ya kan. Habis itu kemarin dia nyentuh dan hari ini mantul. Nah, pergerakan berikutnya kalau menurut aneh ya kan. Nah, ketika dia tidak mampu menjebol nih garis biru nih teman-teman, ini bisa dikatakan titik di mana titik penting juga ya. Ketika dia nggak mampu jebol, mungkin dia akan sedikit terkoreksi dan mencoba untuk mantul lagi ke atas dan terjadi penurunan mungkin sampai di area 82 ya. Nah, ketika dia mampu menjebol, next target adalah di area 91 teman-teman ya, area terdekatnya untuk kenaikannya. Oke, mungkin di area 91 dia akan terkoreksi sedikit, turun sampai 89, habis itu meneruskan kenaikannya untuk berganti ke trend bearish menjadi trend bullish. Semoga saja seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil teman-teman, kita ambil di 4 jam. Oke, kita ambil di 4 jam. Di sini kalau kita lihat, nah di sini lebih jelas teman-teman, garis kuning ini ya, garis kuning mana. Nah, ini garis kuning ini ya teman-teman ya. Ini sudah beberapa kali disentuh ya. Ini teman-teman bisa kalian lihat dari candle 4 jaman ini sudah 3 kali ini tersentuh ya. Nyentuh, habis itu terkoreksi lagi, mantul lagi. Ini berusaha untuk ngejebol teman-teman. Semoga saja usahanya untuk ngejebol ini bisa ya, sampai dia mungkin kalau jebol ya, next target adalah di 91. Sorry. Oke. Jadi kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman, bisa kalian lihat sendirilah seperti ini. Oke ya, saya sebenarnya senang sekali menggunakan menggunakan Fibonacci retracement ya, karena di sini cukup valid juga gitu teman-teman. Oke, jadi ini adalah titik yang cukup penting yang saya garis ini teman-teman ya. Semoga saja ya next target harga tertinggi yang mungkin bisa dicapai dalam hitungan hari atau hitungan jam gitu aja ya teman-teman. Syukur-syukur nggak nyampe hari ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman, per candle ini kan munculnya 4 jam sekali ya, mungkin area terdekatnya adalah di area 91 seperti itu.
Nah, sebenarnya kalau untuk investasi di Shiba untuk jangka panjang ya teman-teman ya, saya sih apa ya, nggak perlu menggunakan technical analysis sebenarnya ya, technical analysis untuk nyari titik di mana kita bisa masuk ya, di mana kita bisa keluar. Sebenarnya seperti itu ya. Untuk bermain future itu lebih lebih mengutamakan technical analysis. Tapi untuk investasi jangka panjang, technical analysis hanya untuk digunakan mencari titik support dan resisten, di mana kita bisa masuk di harga yang terbaik. Itu saja teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu ini ya, ini dia harus bisa menjebol nih teman-teman, harus bisa menjebol di area kepala 89 lah, dia harus jebol di area 89 ya. Mungkin kalau jebol di situ teman-teman, harga terdekat next target adalah di area 91 dan di area 95, itu targetnya teman-teman. Oke, mungkin di area situ mungkin akan ada sedikit sideways atau konsolidasi lah sebelum dia meneruskan trennya, mau tren kembali turun atau bullish gitu ya kan, atau berubah dari tren bearish menjadi tren bullish. Oke ya. Nah, di sini ada informasi juga teman-teman ya, ada informasi juga. Nah, jadi ini langsung dari tim Certik ya teman-teman, dikutip dari YouTube Today, di mana platform keamanan blockchain Certik mengumumkan AMA untuk Shiba Inu. Oke, jadi kemarin kan sempat ramai juga ini teman-teman, dari segi sektor keamanan daripada Shiba ini kan menurun nih, menurut rank dari Certik ya, menurun. Kenapa bisa menurun gitu ya kan? Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk apa ya, meredam kepanikan daripada komunitas Shiba Inu ya, dari tim platform Certik ini akan mengadakan AMA, mungkin akan membahas perihal tersebut, kendalanya apa, masalahnya apa, kok bisa sampai menurun gitu ya. Ini salah satu apa ya, langkah yang cukup cepat dari tim Certik ya untuk komunitas Shiba Inu ya, agar segera mendapatkan klarifikasi hal tersebut. Oke, jadi platform keamanan blockchain mengumumkan AMA untuk Shiba Inu beberapa jam setelah laporan mengungkapkan bahwa aset kripto telah kehilangan status AAA-nya ya. Oke, jadi Certik, platform keamanan blockchain terkemuka, telah mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan sesi AMA ya. Dan untuk cryptocurrency Shiba Inu bertema anjing ini muncul tak lama setelah laporan yang beredar menyoroti penurunan sektor keamanan Shiba Inu. Nah, inilah ya kenapa sektor keamanan Shiba Inu turun ya, kenapa kan seperti itu. Jadi timbul kepanikan dari berbagai golongan komunitas Shiba Inu ya. Mungkin ada sebagian yang tetap santuy gitu ya kan, ada sebagian yang mungkin panik juga, loh kenapa seperti ini, ada kendala apa dan permasalahan apa. Maka dari itu tim Certik mengadakan AMA, mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komunitas Shiba yang mempertanyakan kenapa kok ya ranknya bisa turun gitu. Oke, jadi AMA mendatang berjudul Shibarium Layer 2 Tokenomic Security and More diungkapkan dalam tweet oleh Certik kemarin. Menurut gambaran terlampir, sesi dijadwalkan hari ini pukul siang UTC dan akan berlangsung di saluran resmi Certik Discord. Oke, jadi mungkin di sini juga fokusnya AMA ini adalah membahas perihal Shibarium Layer 2-nya teman-teman ya. Jadi semakin kesini ya, perihal Shibarium ini kan semakin berkembang ya. Kalau kita lihat kayaknya sih sudah semakin dekat nih untuk peluncuran mainnetnya. Nah, selama AMA, Certik bermaksud untuk membagikan pembaruan penting terkait Shiba Inu ya, termasuk status keamanannya. Saat ini platform mengungkapkan undangan mereka kepada publik dengan menyatakan bergabunglah dengan SHIB token AMA kami pada hari Selasa. Penasaran dengan apa yang Shiba lakukan akhir-akhir ini? Ayo cari tahu. Oke, jadi intinya di AMA tersebut salah satunya adalah untuk membahas perihal Shibarium dan menanyakan tingkat keamanannya juga gitu ya kan. Nah, ini langsung dari tim Certiknya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri, Certik Securities Leaderboard ya. Bahwasanya memang Certik nggak bisa ngejamin keamanan 100% suatu aset cryptocurrency, nggak bisa ya. Dia hanya mengaudit, ngambil data-data ya, ini datanya nilainya sekian, tapi dia nggak bisa ngejamin aset tersebut bakal memberikan keuntungan gitu ya. Cuman mengaudit saja, oh ini aman, oh ini tidak, oh ini begini gitu loh ya teman-teman. Tapi ada juga aset-aset ya yang sudah diaudit Certik tapi malah boncos juga ada, malah ada yang scam ya, ada juga gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya audit Certik ini ya memang mayoritas komunitas pemain kripto ini sangat percaya dengan audit Certik. Maka dari itu ketika suatu aset diaudit Certik, mereka semangat gitu untuk membeli. Tapi ketika aset tersebut belum diaudit Certik, ya mereka agak
setengah-setengah gitu loh maksudnya. Oke, komunitas Shiba Inu telah menunjukkan antusias terhadap AMA yang akan datang dengan banyak pendukung yang menunjukkan minat mereka. Shiba Inu kehilangan peringkat sertik AA-nya. Oke, khususnya pengumuman tersebut datang kurang dari 24 jam setelah laporan mengungkapkan bahwa Shiba Inu telah kehilangan peringkat sertik. Nah, jadi The Crypto Basics sektor keamanan Shiba Inu sertik turun menjadi 93,67%. Oke, yang membuat token tersebut jatuh ke posisi 51 di depan peringkat keamanan sertik. Oke, jadi mungkin akan dijawab juga nanti di sesi amannya ketika kalian ingin ikut ya silakan gitu teman-teman ya. Nah, ini cukup bagus ya langkah gercep dari tim securitiesnya sertik juga gitu ya, dari Shiba mungkin konfirmasi terhadap sertik, ayo kita ayo kita begini, kita sampaikan terhadap komunitas biar nggak terjadi kepanikan, mungkin seperti itu. Oke, jadi buat komunitas Shiba Inu tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.